Berita di media banyak yang menyayangkan kesepakatan Joint Development Indonesia-Tiongkok yang ditandatangani oleh Pak Prabowo dengan Xi Jinping, walaupun aslinya kita belum mengetahui secara detail klausul perjanjian antara kedua negara tersebut. Namun, dari pengumuman pemerintah Tiongkok maka bisa diartikan kedaulatan laut di wilayah Natuna Utara seakan-akan sudah takluk di bawah Tiongkok dan Indonesia ikut pada Nine Dash Line klaim Tiongkok yang melanggar UNCLOS tersebut. Media negara-negara ASEAN dan negara barat banyak yang mengkritik joint development itu. Namun apakah sebenarnya isinya dan apakah benar Indonesia menyerahkan kedaulatan wilayah laut di wilayah Natuna Utara tersebut? Dulu, di awal Desember 2021, rakyat Indonesia tersentak dengan berita perihal protes dan permintaan Tiongkok agar Indonesia menghentikan eksplorasi migas di Laut Natuna Utara dan protes Tiongkok atas latihan perang bersama TNI AD dan militer Amerika bertajuk Garuda Shield 15 karena Tiongkok memprotes Indonesia mengeksplorasi migas Natuna dengan kontraktor Primer Oil karena Tiongkok mengklaim wilayah yang dieksplorasi tersebut masuk wilayah Laut Cina Selatan milik Tiongkok. Klaim sepihak ini didasarkan pada penetapan garis batas berupa 9 garis putus-putus yang ditetapkan atas dasar wilayah laut tersebut merupakan traditional fishing groundnya bagi nelayan Tiongkok. Sebuah klaim sepihak yang kalau kita nyatakan itu juga wilayah tradisional fishing groundnya nelayan Natuna sejak ribuan tahun lalu, itu juga bisa. Ini yang kita memerlukan pemimpin bernyali dalam kondisi seperti begini. Jika dibiarkan klaim sepihak Tiongkok ini akan mencaplok sekitar 83.000 km persegi wilayah yurisdiksi Indonesia yang menyimpan sekitar 46 triliun kubik feet gas. Pada bulan September hingga Oktober 2021 juga terjadi insiden, maksudnya kapal riset Tiongkok yang dikawal oleh kapal Coast Guard dan 4 kapal perang Tiongkok ke wilayah Natuna. Secara provokatif kegiatan ini dikawal oleh kapal penjaga pantai dan perangnya Tiongkok. Aktivitas riset di zona ekonomi eksklusif Indonesia ini jelas ilegal karena dilakukan tanpa izin. Tiongkok telah melanggar kedaulatan RI pada UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Rakyat Indonesia menyatakan tidak akan pernah mengakui klaim 9 garis putus-putus dan tidak ada negosiasi dengan Tiongkok. Yang kita tidak tahu adalah tindakan pejabat tingginya. Karena selama ini menunjukkan bahwa Tiongkok mampu mempengaruhi dan mengendalikan Indonesia karena seakan sejumlah pemimpin Indonesia itu berada di bawah kendali Tiongkok. Sehingga Tiongkok sejauh ini leluasa dan tidak khawatir mendapatkan reaksi atau perlawanan guna menjalankan agenda-agenda ekspansinya. Harap dicatat, pada insiden survei laut, Tiongkok datang dengan 4 kapal perang. Survei itu dilakukan bukan hanya ukuran hari tetapi lebih dari sebulan. Kegiatan itu berlangsung di depan mata dengan leluasa di wilayah kedaulatan NKRI. Di sisi lain, sikap pemerintah RI justru tidak jelas. Tidak ada sepatah kata pun muncul dari Pak Jokowi waktu itu dan tanpa sedikit pun beliau menunjukkan kedaulatan NKRI. Apakah Indonesia telah tersandera sebagai program investasi dan utang pada Tiongkok? Sejumlah oknum pejabat terkesan bersandiwara memilih bersikap wise guna menjaga hubungan dengan mitra dagangnya tersebut. Kita ke joint development atau pengembangan bersama dengan Tiongkok baru-baru ini. Presiden Prabowo dan Xi Jinping telah mengeluarkan joint statement pada 9 November lalu. Dalam butir 9 dengan judul The Two Sides Will Jointly Create More Bright Spot in Maritime Cooperation disebutkan bahwa the two sides reach important common understanding on joint development in areas of overlapping claim. Menjadi pertanyaan mendasar, apakah yang dimaksud dengan overlapping claims ini terkait dengan klaim 9 garis putus-putus oleh Tiongkok yang bertumpang tindih dengan klaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Bila benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak Tiongkok atas 9 garis putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dan berdampak pada geopolitik di kawasan. Karena apakah artinya itu Indonesia mengakui klaim sepihak 9 garis putusnya Tiongkok? Di mana kita perlu memahami arti joint development, yaitu hanya terjadi bila masing-masing negara saling mengakui adanya zona maritim yang saling bertumpang tindih. Bila benar area yang akan dikembangkan bersama berada di wilayah Natuna Utara, maka Presiden Prabowo seharusnya melakukan konsultasi dengan DPR.
Terlebih lagi bila joint development ini benar-benar direalisasikan, maka banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilanggar. Ini bisa menjadikan insiden impeachment. Bila memang benar Indonesia hendak melakukan joint development dengan pemerintah Tiongkok, maka ini juga akan berdampak pada situasi politik kawasan di mana negara-negara yang berkonflik dengan Tiongkok sebagai akibat sepihak klaim Nine Dash Line tersebut seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam akan mempertanyakan posisi Indonesia dan bukannya tidak mungkin memicu ketegangan di antara negara ASEAN. Belum lagi negara-negara besar yang tidak mengakui klaim sepihak Tiongkok karena berdampak pada kebebasan pelayanan internasional seperti Amerika dan Jepang akan sangat kecewa dengan keputusan Indonesia tersebut. Tentu ini akan mengubah peta politik di kawasan yang artinya Indonesia tidak netral lagi dan berpihak pada Tiongkok di sisi manfaat. Bila joint development dengan Tiongkok di area Natuna Utara itu benar-benar direalisasikan, maka yang mendapatkan keuntungan besar justru adalah Tiongkok, bukan Indonesia. Indonesia itu kalah diplomasi, kalah wilayah. Karena apa? Karena hutang. Utang pemerintahan kemarin yang sangat besar yang membuat Pak Prabowo tidak sanggup menanggungnya. Aduh, bagaimana menurut sahabat? Apa yang sebenarnya sedang terjadi sih? Peace.